Saya ingat betul Pak Reza bilang, Pak, kita pantang pulang sebelum ini terevakuasi semua. Hai. Merdeka. Selamat pagi Sobat Besko. Kali ini saya, Intel Besok Senin, kedatangan tamu khusus nih. Ada Pak, siapa Pak? Agus Permana. Agus Permana. Ya, satunya Pak Ari. Pak Ari. Nah, saya sekarang berada di markas komando BPBD. Mungkin ada beberapa orang yang belum tahu di sini. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Agus dan Pak Ari, saya mau pantun dulu. Teteh berbaju kuning membuat hati luluh. Good morning, sahabat tangguh. Nah, itu sahabat tangguh ini salam dari ini ya Pak ya, BPBD. BPBD ya, betul. Sebelumnya bisa diperkenalkan dulu Pak, sebenarnya BPBD ini apa sih? Oke, selamat pagi sahabat Besok Senin Pak. Besok Senin ya. Nama saya Agus Permana. Jabatan sekarang Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka. Dibentuk ya. BPBD ini di Majalengka pada tahun 2010 dengan Perda tahun 2009 ya. Dan di samping saya ada Pak Ari, sekretaris badan ya BPBD. Jadi BPBD itu kan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi kalau di pusat namanya BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ini suatu lembaga setingkat dinas OPD ya, organisasi perangkat daerah yang menangani kebencanaan di Majalengka. Di kita ini ada 3 tahap penanggulangan bencana ya, atau mitigasi bencana. Mulai dari namanya pencegahan, kemudian kedaruratan, dan pasca bencana. Ada 3 item ya, pra, saat, dan sesudah. Itu yang kami tangani. Jadi kita memandang bencana itu dari 3 aspek. Dan kita pendekatan itu lebih kepada aspek pencegahan sebenarnya. Pencegahan ya. Tapi dari namanya sendiri kan tadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Yeah. Kenapa bukan Badan Pencegahan Bencana Daerah? Tadi kan seperti yang Bapak sampaikan, fokusnya itu ke sebelum terjadi bencana gitu. Yeah. Sarjana bencana itu kan ada 2 hal besar kalau kita bisa asumsikan. Ada bencana yang bisa dicegah, ada bencana yang tidak bisa dicegah. Kenapa penanggulangan? Kalau dicegah, gempa bumi nggak bisa dicegah. Iya. Jadi kenapa pemerintah menetapkan kata penanggulangan? Karena kita sebagai manusia hanya berupaya saja, ya, berupaya lebih kepada bagaimana menanggulanginya lah. Kalau pencegahan, sekali lagi, tidak semua bencana bisa dicegah. Itu poinnya. Tidak Ya, semua poinnya. bencana bisa dicegah, Ya. tapi kita bisa bersiap-siap ya Pak. Bisa bersiap-siap. Kalau kita sedikit ingat, ada pepatah sedia payung sebelum hujan. Kita tidak bisa mencegah hujan, tapi kita bisa bersiap dengan menggunakan Ya. payung. Itu mungkin Pak ya. Ya. Oke. Selanjutnya saya mau nanya nih Pak, memang Majalengka ini termasuknya bencana yang rawan daerah atau bagaimana? Ya, Majalengka ini untuk ukuran Provinsi Jawa Barat kita pernah di posisi 6 besar paling rawan. indeks risiko bencana Indonesia. Kita di IRB itu masuk 6 daerah rawan bencana di Jawa Barat. Tapi itu bukan prestasi ya Pak? Ya, dan alhamdulillahnya tahun kemarin kita turun di posisi 13. Berarti kita ada perbaikan sebenarnya. Ada perbaikan. Jadi Majalengka ini karena kita pahami konturnya ada 2 kan? Ya. Daerah selatan bergunung-gunung berbukit-bukit. Ya. Daerah utara relatif datar dan dataran rendah. Ya. Otomatis bisa kita katakan bencananya pun ada 2 versi. Ada bencana banjir dan ada bencana erosi. Nah, saat musim hujan itu kecenderungannya terjadi bencana longsor, tanah bergerak, dan banjir. Ya. Saat musim kemarau kecenderungannya bencananya kekeringan, kekurangan air warga masyarakat kita, dan juga kebakaran ya. Itu yang terjadi sementara ini. Tahun kemarin Gunung Ciremai tiga kali terjadi kebakaran besar yang meluluhlantakan sekian ratus hektar lahan hutan lindung ya, hutan taman nasional. Jadi vegetasi tumbuhan baik yang alami maupun juga yang lain, termasuk diantaranya Edelweiss ya, yang menjadi unggulan Gunung Ciremai ikut terpengaruh. Oke. Itu. Sekarang saya mau coba ke Pak Ari deh. Iya. Pak Ari tuh tadi diam aja nih, kasihan belum ditanya.
Mau nanya Pak, kan bencana ini tidak mengenal waktu Pak. Otomatis pegawai BPBD ini kapan Pak liburnya? Apakah semuanya tanggal merah? Tanggal merah lagi, tanggal hitam gitu. Saya soalnya lihat di salah satu postingan Instagramnya BPBD, katanya BPBD tidak mengenal tanggal merah Pak. Hitam semua, jadi gimana tuh Pak? Ya ini hanya istilah saja, kalau tanggal tetap ada tanggal itu. Cuma pada pelaksanaannya kami siap 24 jam melayani masyarakat tatkala terjadi bencana. Dari asumsi 24 jam itu kami memang pada saat libur pun kami harus melaksanakan tugas karena kami produksi melayani masyarakat terkait dengan segala kebencanaan yang ada. Jadi kapanpun tidak ada hari lebaran, tidak ada libur, tidak ada malam, tidak siang, kami siap mengabdikan BPBD ini untuk melayani masyarakat, memberikan pertolongan awal minimal kepada masyarakat pada saat terjadi bencana. Intinya BPBD itu selalu siap gitu Pak, Siap. walaupun dalam tanggal merah. Sekarang apa Pak, ada pengalaman yang tidak bisa dilupakan itu selama ketika menanggulangi bencana? Wah banyak sekali Pak. Ya, salah Banyak satu aja Pak. sekali. Ya yang paling tidak terlupakan kami saat bersama keluarga, bersama liburan tatkala ada panggilan dari pimpinan. Ada panggilan tugas, tapi alhamdulillah kami lebih banyak diberikan doa oleh istri. Karena pada saat melaksanakan tugas istri selalu hati-hati Pak. Moga-moga selalu selamat. Kami selalu seiring doa pada saat melaksanakan tugas. Beda dengan dinas lain. Karena kami dengan sementara orang lain menghindari musibah, kami datang ke tempat musibah, itu yang berbeda Pak. Kata orang-orang, ada istilah orang-orang ini, maaf Pak Kalak, ada ini orang-orang ramai-ramai ke tanah suci, kami ke tanah longsor Pak. Ini istilah Pak. Karena memang kami datang ke tempat sementara untuk menyelamatkan mereka lari. Dalam mengenangani suatu bencana, apa bencana yang mungkin kayak tadi sebelum kita ngobrol-ngobrol bisa diceritakan bencana di Cikijing itu Pak? Ada yang Urgen. Cikijing ya. Iya. Jadi gini, itu saya pikir pengalaman yang luar biasa. Saat saya baru beberapa bulan jadi kepala pelaksana, saya masih belajar tentang tupoksi BPBD. Sebelum sini kan sudah 6 dinas saya alami ya. Saya pikir ini pengalaman luar biasa. Hari itu saya ingat betul pagi-pagi saya berangkat ke Mekar Mulia. Karena di sana ada pergerakan tanah di blok label laut ya. Desa Mekar Mulia, Kecamatan Masuk itu terjadi pergerakan tanah. Sekian rumah miring, ambruk ya, dan rumah retak-retak. Sore hari kami baru sampai kantor karena mengasesmen, mengecek kondisi dan memberikan bantuan apa yang bisa kami lakukan. Selesai dari sana maghrib kami pulang ke sini, ke kantor. Baru sampai kantor telepon sama Pak Camat. Di Cikijing terjadi longsor yang menutup akses jalan negara, ke jalan negara ya. Kami berangkat nih hari itu dengan Pak Indra dengan Pak Reja menggunakan 2 kendaraan. Kalau saya tidak salah Pak Reja duluan ya berangkat ke sana. Ternyata di Sindang Panji banjir. Di sana banjir. Nah, ya di sini diulangi di Desa Kasturi banjir, di Kasturi itu banjir, dan teman-teman di sana sedang menolong lansia yang terjebak di rumah. Mereka membopong sehingga dan tersendat kendaraan itu. Sehingga saya perintahkan juga teman-teman pakai motor dari Mekar Mulia. Berapa orang kan kita bikin posko di Mekar Mulia. Ya tolong berapa puskesmas turun pakai KLX. Ternyata motornya juga terendam air, nggak bisa jalan ya. Iya. Sehingga kita utus lagi Pak Reja terjebak juga menolong orang. Akhirnya kami berangkat dengan Pak Indra kita ke sana, sampai sana sekitar jam 8 di Sindang Panji. Alhamdulillahnya udah mulai agak bisa dilewati tuh ya. Jalan Desa Kasturi ya. Sampai ke lokasi kita bertemu Muspika di sana. Ada Pak Camat, ada Pak Kapolsek, ada Pak Ramil. Dalam Pak Ramilnya ada Ramil Talaga, ada Ramil Cikijing sakit. Kita rapat musyawarah. Karena longsoran ternyata terbagi dalam 3 tempat ya. Artinya satu longsoran, kemudian terbebas, satu longsoran lagi, terbebas lagi, satu longsoran lagi. Dan di sana ada terjebak. Kemudian kami tahu ada berapa mobil, ada berapa motor yang terjebak di sana. Ini pengalaman yang luar biasa karena teman-teman sudah lebih dahulu ya Pak Indra, Kabid RR dan Pak Reja. Hari itu masih di RR juga beliau, masih belum kita pindahkan ke kedaruratan. Kebetulan yang aktif menangani di samping sebagai kepala bidang Pak Indra sebagai manajer Pusdalop. Ya Pusdalop ini
unit organisasi kita yang bereaksi cepat lah, TRC-nya, datanya, UDI-nya ya, dan ada tiga, kita bagi 3. Sampai sana jam 8 kita koordinasi dengan Kapolsek, dengan Dan Ramil, kita bagi tim. Kita utus Pak Dan Ramil, Pak Reja dari polisi perwakilan untuk mengecek kondisi terakhir, karena kita dapat informasi ada yang terjebak. Ya, Berapa orang tuh, Pak? ya hari itu banyak ya. Yang terjebak. Setelah kemudian kan kita belum tahu nih berapa Iya. terjebak. Kita hitung kemudian ternyata sampai terakhir data yang terakhir 51 orang. Mobil juga ada sekitar 26 ya. Dan ada kendaraan roda 2 juga yang terjebak di sana. Itu yang pesan saya begini, sampai di sana hujan rincik-rincik, Pak. Hujan terus rincik-rincik, situasi gelap. Kemudian kita jangan membayangkan longsoran itu seperti 1-2 cm, ini meteran. Oh, meter, sekian meter. Jadi orang nggak bisa lewat? Nggak bisa lewat, dan itu kendaraan terjebak. Saya ingat betul Pak Reja bilang, Pak, kita pantang pulang sebelum ini terevakuasi semua. Jadi dalam situasi kita kehujanan, kita belum makan, kondisi semua sudah lelah karena baru datang dari lapangan dari Mekar Mulia, kita atasi dengan Pak Indra semuanya, semua personil sudah off, dengan Pol PP, dengan Disub, dengan semuanya. Kemudian setelah naik ke atas ke bawah ternyata terjebak. Jadi intinya mobil itu terjebak, nggak bisa keluar dari tempat mereka. Iya, dan di sana ada anak kecil, ada orang tua, ada apa. Khawatirnya itu nanti terjadi longsoran kembali dan mereka akan terjebak meninggal. Jadi bagaimana caranya? Yang penting orang dulu lah. Betul. Kalau masalah mobil, kemudian bisa kita ini kan. Kalau nyawa nggak bisa. Nah itu mereka bisa kita evakuasi pada jam sekitar 3:30 pagi. Setengah 4. Berarti dari Jam 8 malam. 8 malam sampai jam setengah 4 itu orang di sana terjebak ya, Pak? Iya. Nggak bisa makan, nggak bisa apa. Nggak bisa apa-apa. Tapi nggak ada korban jiwa kan, Pak? Tidak ada, alhamdulillah. Semuanya selamat, semuanya terevakuasi dan semuanya kita kirimkan ke Balai Desa Sidang Panji untuk dilayani, dikasih makan, kasih minum dan segala-galanya. Jadi itu pengalaman luar biasa. Bagaimana ceritanya kita pantang pulang sebelum semua masyarakat terselamatkan. Dalam arti terevakuasi lah. Ya. Itu yang kita lakukan. Nah, ini terakhir nih, Pak, bagaimana sarannya untuk masyarakat? Kan tadi seperti yang Bapak bilang, ada bencana yang bisa dicegah, ada yang tidak. Nah, untuk yang bencana dicegah ini apa yang harus dilakukan masyarakat? Ya, jadi begini ya, yang kita alami ini, situasi kita ini November sampai Mei kan kita siaga darurat banjir dan longsor. Jadi himbauan saya kepada warga masyarakat, yang pertama, janganlah pohon-pohon keras itu dihabiskan dan dialihfungsikan. Jadi kalau kita mau alih profesi harus yang betul-betul wise ya, bijak lah ya. Jadi terjadinya cuaca ekstrim adalah suatu takdir dari Allah, sudah ketetapan. Namun upaya kita mencegah bagaimana tidak menjadi bencana kan, menjadi masalah begitu gunung-gunung digundulin dan diganti menjadi sayur-sayur dan tanaman-tanaman palawija yang otomatis tidak mampu menahan air. Jadi mulailah tanami lagi kembali, jaga lingkungan kita dengan penanaman pohon, tanaman keras, terutama yang berakar tunggang supaya kuat menahan air dan menyimpan air, itu satu. Yang kedua, drainase. Kaitan dengan banjir itu kan sampah, Ya. dan bagaimana mengalirkan air ke tempat yang lebih rendah dengan cepat. Itu kebiasaan masyarakat kita adalah membuang sampah sembarangan. Betul, Pak. Masyarakat Majalengka terkenal sebagai masyarakat pembersih. Rumahnya bersih, lingkungannya bersih, lihat jalan-jalan bersih. Namun satu hal yang masih perlu kita koreksi untuk perbaikan, kita biasa membuang sampah ke sumber air, Sungai gitu ke sungai ya dan segala macam. Itu yang jadi jangan buang sampah sembarangan. Kemudian perhatikan drainase, jaga kelancaran air. Itu yang harus dilakukan oleh warga, jaga kelancaran air. Jadi moto kami saya pikir berlaku secara universal. Kita jaga alam, alam jaga kita. Habit gak ada sering nyanyi gitu kan? Iya, jadi seperti itu. Siap. Kalau dari Pak Ari gimana, Pak? Barangkali ada? Saya kira udah cukup yang disampaikan Cukup, oleh Pak langsung. Mewakili juga ya semuanya. Oke, mungkin cukup ya, Pak. Oke. Barangkali ada kegiatan lain, kita juga nih untuk masyarakat Majalengka diingatkan, dilaksanakan himbauan-himbauannya supaya tidak terjadi bencana yang lebih parah.
bisa kita cegah. Ya, oke kawan-kawan Majalengka, saya berharap kita semua sebagai warga masyarakat menjadi relawan kebencanaan ya. Tuh, jangan datang. Kita sadar bahwa kalau kita cinta alam, alam akan cinta kita. Kita jaga alam, alam jaga kita. Prinsipnya itu, motonya itu. Kita jaga alam, alam jaga kita. Iya. Merdeka. Merdeka. Ini dia Pak. BPBD tangguh. Majalengka, Raharja, Jawa Barat, Juara. Itu ya tangguh. Tangguh ini. Nggak ada tangan. Subscribe, like, komen, dan share. Share di grup WhatsApp keluarga.